Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengikuti kebaktian online Komisi Anak GKJ Wirobrajan. Adapun peraturannya sebagai berikut. 1. Adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja, sudah mandi dan sudah berpakaian rapi. 2. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main HP. Ketiga, bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias juga di dalam mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah atau kebaktian anak online hari ini. Mari adik-adik, kita siap semua untuk mengikuti kebaktian anak online hari ini. Minggu pagi yang cerah. La 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 la. Bunga-bunga yang indah, bunga yang harum dan wangi. Sebaiknya bibit bunga ini ditanam di mana ya? Shh, teman-teman, itu ada Pak Bon. Yuk kita kagetin Pak Bon. 1, 2, 3, dah. Sambar geledek. Aduh, Dede Inces ini. Saya jadi kaget. Pak Bon lucu. Maaf ya Pak Bon. Tadi Princess lihat Pak Bon bicara sendiri. Pak Bon sibuk apa sih Pak Bon? Saya sedang memilih tanaman yang baik untuk menanam bibit bunga ini. Oh begitu ya Pak Bon. Oh ya ya. Pak Bon, itu ada adik-adik sekolah minggu. Sudah menunggu untuk sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, berdoa. Yuk kita sapa dulu teman-teman kita Pak Bon. Oke, ayo. Boleh? Shalom teman-teman. Apakah teman-teman suka cita seperti indahnya taman bunga pada pagi hari ini? Pasti. Pak Bon, lihat itu. Rantingnya kok pohon itu banyak sekali. Buahnya juga lebat. Mengapa begitu ya Pak Bon? Kalau pohonnya kecil, pasti rantingnya juga kecil. Iya betul. Semakin besar pohonnya, akarnya semakin kuat. Sama seperti lagu sekolah minggu itu loh Dek. Tahu nggak? Jika kita dekat dengan Yesus, akarnya mendalam. Kita menjadi kuat dan kita adalah carangnya. Maka kita anak-anak Tuhan akan berbuah lebat. Inces tahu nggak carang itu apa? Carang? Apa itu Pak Carang? Carang itu ranting, Inces. Masa kamu nggak tahu sih? Oh begitu ya Pak. Yesus itu pohonnya, pokoknya. Dan kita ini adalah rantingnya atau carangnya. Oh oke. Kalau gitu yuk kita nyanyikan lagu itu bersama-sama Pak. Mbak Lala akan memandu kita. Ayo Mbak Lala. Oke Dede Inces. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Lalu kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Yesus pokok dan
pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Ya teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk belajar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkatilah Tuhan adik-adik kami yang di rumah, kami serahkan mereka supaya bisa mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Mbak Eta, terima kasih Mbak Lala. Baiklah. Pak Bun, itu Pak Bun menanam bunga banyak sekali. Bunga apa saja itu Pak Bun? Nih, ada bunga mawar, bunga kertas yang banyak warnanya, bunga kamboja, bunga anggrek. Wah, masih banyak lagi deh. Wah, banyak ya. Pak Bun, apa menanam bunga itu sulit? Ya, susah-susah gampang lah. Tapi, mari kita cobalah. Mudah sebetulnya. Oh, begitu ya. Caranya bagaimana menanam pohon itu? Begini, asalkan caranya benar, pasti biji itu bisa tumbuh. Perlu tanah yang gembur, perlu pupuk, perlu terkena sinar matahari, dan tentunya perlu disiram dengan air setiap hari. Gempur? Apa itu gempur? Gembur, Inces, bukannya gempur. Emangnya mau perang? Gembur. Gembur ya Pak ya? Apa itu gembur Pak? Tanah yang gembur itu artinya tanah yang tidak keras, lembek, dan lunak. Itu yang namanya tanah gembur, Inces. Udah tahu toh? Oh begitu. Pantas saja biji yang saya tanam tidak tumbuh Pak Bon. Karena sepertinya tanah yang saya gunakan tidak bagus. Banyak kerikilnya dan keras Pak Bon. Betul itu. Kalau banyak batunya, biasanya akarnya sulit bertumbuh. Jadi, tanaman cepat mati, nggak bisa numbuh. Iya, Dek Inces. Tuhan Yesus mengajarkan kita sesuatu tentang biji, tanaman, dan tanah loh. Hah? Cerita apa itu Pak Bon? Yesus belum pernah dengar. Ayo ceritakan Pak Bon. Ayo. Inces dan teman-teman ingin dengar loh. Ayo, tolong, please Pak Bon, please ya. Ya, jangan nangis kayak gitu dong, malu. Oke, nanti saya ceritakan tentang kisah 4 serangga ya. Tapi nyanyi dulu ya, biar adik-adik dan Dek Inces tenang, bisa mendengarkan cerita dengan baik. Oke, kita nyanyi bersama-sama yuk. Iya Pak Bon. Nyanyi apa? Lagunya Yesus Sayang Padaku. Tahu tidak? Oke, kalau tahu, nanti Mbak Feby akan memimpin kita bernyanyi loh. Ya, oke, Mbak Feby, silakan. Terima kasih Pak Bon. Ayo adik-adik, siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus Sayang Padaku dulu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
serangga. Pada suatu hari, Selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. hei, halo teman-teman. Apa kalian juga selalu ke taman ini untuk sarapan? Iya, di sini banyak sekali bunga dan sarinya manis-manis lagi. Enak. Iya, benar sekali. Gimana ya cara bunga ini bisa tumbuh subur ini? Pasti karena disiram pakai air gula. Hei ho, ulat di sini. Kalian meminum sari bunga dan aku memakan daunnya. Daun-daun yang lezat. Hei, ulat. Apa kamu tahu bagaimana bunga-bunga ini dapat tumbuh dengan subur? Tahu dong, itu karena bunga-bunga di sini selalu mendengarkan nyanyian yang merdu dari para burung di sana itu. Masa sih? Kalau menurutku, itu karena ada banyak batu yang indah di atas tanah itu. Makanya bunga itu bisa tumbuh subur. Bukan begitu. Pasti jawabanku yang benar. Tidak, jawabanku yang benar. Hei teman-teman, gimana kalau kita lomba menanam bunga saja? Bunga siapa yang tumbuh, dia yang benar. Itu ide bagus. Ya, aku setuju. Pasti aku yang menang. Ho, jangan senang dulu. Pasti aku yang menang. Baiklah kalau kalian setuju. Kita berempat akan menanam masing-masing 1 biji bunga. Oke? Oke. 1 minggu lagi kita berkumpul untuk melihat siapa dari biji kita yang tumbuh. Oke, kalau begitu, sampai ketemu lagi teman-teman. Oke. Hei ho. Keesokan harinya. Bijinya aku tanam di mana ya? Di sana? Atau di sana ya? Karena aku suka jalan raya, lebih baik aku tabur di jalan raya saja ya. Piur, segera tumbuh ya. Dadah! Hei ho. Aku tanam bijinya di mana ya? Itu ada semak-semak. Ku tanam di sana saja. Kalau tersembunyi di semak, pasti tidak akan ada burung yang memakannya. Pasti biji-biji ini akan tumbuh subur. Piur, tumbuhlah. Biji-biji ditanam di manakah baiknya? Apa itu? Wah, bebatuan yang kuat dan kokoh. Aku punya ide. Bijinya ku taburkan saja di sana, di bebatuan, agar bisa tumbuh kuat dan kokoh seperti batu-batuan ini. Cihuy, piur, cepat bertumbuhlah. Wah, biji-biji ini banyak sekali. Tapi aku masih bingung, sebaiknya aku tanam di mana ya? Ya Tuhan, sebaiknya aku tanam di mana ya? Tolong aku ya Tuhan. Amin. Tuhan memintaku untuk menanam di tanah yang gembur. Ya, aku akan pilih tanah yang subur. Nah, itu dia. Tanahnya gembur sekali. Piur, bertumbuh besar dan berbuah lebat ya. Amin. 1 minggu kemudian, keempat serangga berkumpul bersama. Mereka saling bercerita tentang biji-biji yang mereka taburkan. Inilah ceritanya. Hei teman-teman, biji yang ku tabur di jalan raya tidak tumbuh. Soalnya bijinya dimakan burung. Aku sedih sekali. Hei ho, punyaku tumbuh tapi mati karena terhimpit oleh semak yang berduri. Punyaku juga tumbuh, tapi kena matahari lalu mati. Padahal ku tanam di batu yang kuat tujuannya supaya tumbuhnya kuat, tapi malah tidak bertumbuh. Karena akar sepertinya tidak suka dengan tanah yang keras.
Wah, kasihan teman-teman. Puji Tuhan, bijiku tumbuh subur loh. Sebentar lagi akan berbunga. Oh iya, Kumbang. Bagaimana cara kau menanamnya? Ajarkan kami, Kumbang. Iya, ajarkan pada kami, Kumbang. Aku juga ingin tahu bagaimana caranya. Waktu itu aku bingung mau tanam di mana biji-bijiannya. Lalu aku berdoa. Tuhan ajarkan cara menanam sesuai dengan firman Tuhan. Itu loh yang di Matius 13 perumpamaan tentang penabur biji. Begitu juga dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Biji yang jatuh di pinggir jalan raya dan dimakan burung itu kupu. Seperti orang yang mendengar firman, tapi ada roh jahat yang kemudian merampas firman Tuhan dari dalam hatinya. Nah, biji yang ditanam di semak duri itu ulat. Seperti orang yang mendengar firman Tuhan, tapi karena khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa hidup, dan lain-lain. Maka firman yang dia terima tidak bertumbuh, lebih banyak khawatir dan cemas. Kalau biji yang ditanam di batu itu, seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak berakar. Kalau ada masalah, langsung lupa dengan firman Tuhan. Seperti bijinya lebah, bertumbuh sebentar, lalu layu. Begitu teman-teman. Wah, iya. Kumbang pasti memilih tanah yang subur untuk menanam biji, kan? Hei ho, betul itu. Aku ingat tanah yang subur itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah dari firman itu, bukan? Betul sekali teman-teman. Kalau begitu, yuk kita menanam biji-biji lagi di tanah yang subur, biar bisa bertumbuh subur dan berbuah. Seperti tanamannya Kumbang, teman-teman. Ayo kita tanam. Boleh, itu aku masih punya biji yang banyak. Tapi sebelum kita menabur biji-biji lagi, yuk kita berdoa bersama dulu, bersama adik-adik yang ada di rumah. Kenapa harus berdoa, Kumbang? Iya, berdoa itu juga salah satu benih yang bisa kita tabur loh. Apalagi kalau kita berdoa untuk Indonesia yang tercinta ini. Biar virus corona segera berakhir. Biar kita bisa bermain, ke sekolah seperti dulu. Papa dan mama juga bisa bekerja seperti dulu lagi. Itu seperti benih yang baik ditanam di tanah yang baik juga. Nanti doa itu akan bertumbuh dan menjadi iman kita dan berbuah lebat. Oh, begitu. Oke. Yuk kita berdoa. Hei ho, ayo adik-adik, lipat tangannya. Tutup mata. Mari kita berdoa, teman-teman. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kiranya hati kami juga seperti tanah yang subur, supaya firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh. Sekarang kami mau berdoa untuk virus corona supaya cepat pergi dari negeri ini. Kami berdoa supaya orang tua kami bisa bekerja seperti dulu lagi dan kami bisa pergi ke sekolah lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, yuk kita tanam lagi bijinya. Dadah adik-adik. Nah, begitu ceritanya Dek Inces dan adik-adik yang lain. Wah, ceritanya seru sekali, Pak Bun. Iya, luar biasa kan Tuhan Yesus itu? Dari kehidupan tanaman saja bisa mengajarkan banyak hal tentang kerajaan surga. Berarti hati kita itu seperti tanah ya, Pak Bon. Dan firman Tuhan itu seperti biji yang ditanam. Oh, gitu toh. Wow. Iya, hatinya Inces tanah yang gembur tidak? Hehehe. Gembur tidak ya, Pak Bon? Princess tidak tahu. Hati yang gembur itu sama dengan tanah yang gembur, tidak keras. Biasanya kalau diberitahu sesuatu yang baik itu mau menurut, tidak membantah. Nah, kalau Inces diberitahu mama papa mau nurut tidak? Ayo. Pak Bon. Nih, misalnya mama papa minta tolong Inces untuk sayang sama adik. Terus merapikan mainan. Inces mau menurut atau tidak?
Ayo, Pak Bon, Princess malu nih. atau Inces diminta belajar sama mama papa. Inces, ayo belajar. Nah, Inces mau tidak? Ayo. Oh, Pak Bon. Nah, ini pasti Inces tidak mau nih. Misalnya, nonton TV, terus main HP. Wah, pasti Inces lama sekali main HP dan nonton TV-nya. Betul tidak? Kan kasihan matanya, nanti rusak. Begitu, mama papa langsung, Inces, sudah, ayo main HP-nya, nonton TV-nya cukup. Nah, gimana? Inces, nurut atau marah-marah? Pastinya sih marah-marah ya. Pak Bon, kok tahu sih kalau Princess itu suka marah sama bapak ibu kalau diberitahu? Ya, tahu dong. Kan suara Inces itu nyaring, menggelegar seperti geledek. Inces. Mendengarkan orang tua itu perintah Tuhan loh. Ayo, perintah Tuhan yang keberapa? Tahu tidak? Keberapa ya Pak Bon? Keberapa ya Pak Bon? Princess hilang ingatan nih. Waduh, hilang ingatan. Wah, bahaya sekali nih kalau hilang ingatan. Aduh, Inces, itu kan ada lagunya loh, ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kau berikan padamu. Itulah perintah Allah. Berapa? Kelima. Aduh, suaranya fals ya Pak Bon ini. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Perintah Tuhan kelima Pak Bon? Kelima? Iya, patuh itu juga bentuk rasa hormat kita kepada orang tua kita, Dek. Jadi, harus patuh ya semua adik-adik yang di rumah. Patuh kepada orang tua. Ya? Tapi patuh dan tanah yang gembur itu apa maksudnya sama Pak Bon? Iya. Coba kalau tidak patuh. Malah marah-marah kalau diingatkan. Itu namanya keras. Keras kelapa. Bukan. Keras kepala. Ya, bukan keras kepalanya, bukan. Tapi susah dikasih tahu. Seperti tanah yang tidak subur tadi. Kalau hati adik-adik seperti ini, pasti susah untuk berubah. Tidak mau mendengarkan. Baru dikasih tahu sedikit, sudah marah. Nanti lama-lama seperti ini. Hatinya menjadi keras. Jadi tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Wah, kalau sudah begitu, pokoknya jadi bukan anak Tuhan deh. Siapa dong? Ayo. Jadi pengikutnya titik. Aduh celaka. Naik kereta yang sopirnya sering ngantuk ya Pak Bon. Serem. Inces. Aduh, bisa aja ini anak. Pak Bon, Inces mau jadi anak yang hatinya gembur seperti yang dibilang Pak Bon tadi. Caranya bagaimana Pak Bon? Itu mudah deh Inces. Begini caranya. Minta pada Tuhan, ya. Minta dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengubah hati De Inces menjadi tanah yang subur, hati yang lembut. Nanti pasti Tuhan bantu untuk melembutkan hati De Inces. Nah, kalau sudah lembut hatinya, nanti firman Tuhan akan bisa masuk ke hati adik-adik.
dan berbuah lebat. Mau Pak Bun, Inces mau. Didoakan ya agar Inces punya hati yang lembut. Teman-teman di rumah juga pasti mau kan? Ayo Pak Bun, doakan Inces dan teman-teman di rumah. Baiklah. Yuk, Inces, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Adik-adik, kita berdoa yuk. Kita sama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar untuk menjadi tanah yang subur. Tolong kami ya Tuhan, ubahkan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan patuh pada perintah Tuhan dan kepada orang tua kami. Berikan kami kekuatan ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bun. Sama-sama Dek Inces. Wah, tampaknya hari sudah siang nih. Matahari sudah bersinar sangat terik sekali. Iya, surya telah bersinar. Udara sangat segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti lagu ya Pak. Itu ada Mbak Feby. Mbak Feby mau ajak kita persembahan nih. Halo teman-teman. Nah, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Biar persembahannya lebih semangat lagi, kita sambil menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oh iya, Dek Inces, punya tugas tidak? Biasanya ada tugas prakarya loh dari sekolah minggu. Oh, ada Pak Bun. Princess dapat tugas nih dari Ibu Tanti. Princess mau kerjakan dulu ya Pak Bun. Sudah dulu ya Pak Bun. Dah.
Halo adik-adik, sekarang setelah kita mendengar firman Tuhan, saatnya kita membuat kreativitas. Nah, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan marker untuk menggambar, lalu krayon untuk mewarnai, dan kertas putih. Nah, sudah adik-adik sudah siapkan? Yuk, sekarang kita mau bikin polanya. Kita mau gambar. Pertama kita gambar pohon. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah selesai gambar pohon, nanti boleh diwarnai gambar pohonnya. Lalu, setelah diwarnai seperti ini, adik-adik bisa menggambarkan di dalam pohon itu buah-buah kesukaan adik-adik. Boleh buah apa aja. Nah, kalau Kak Tanti gambarnya buah apel merah warnanya seperti ini. Tapi jangan lupa ya, di atasnya nanti ditulisin seperti firman Tuhan tadi. Firman Allah berbuah di dalam hidupku. Oke adik-adik, selamat mencoba. Jangan lupa ya difoto lalu dikirim ke kakak. Terima kasih. Dah. Ya, sepertinya matahari sudah tinggi sekali. Adik-adik, hari sudah siang nih. Sekolah minggu sudah dulu ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Babun, babun. Pak. Inces punya lagu nih. Waktu ngerjain prakarya, bisa inget lagu ini tentang tanaman dan tanah yang subur tadi. Lagunya begini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Yuk teman-teman kita berdiri, ikuti gerakannya ya. Kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, oh oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Aduh, Pak Bon, sudah lama nih tidak olahraga. Aduh, capek. Aduh, nih adik-adik di rumah pasti semangat. Semangatnya seperti Inces, masih semangat terus. Aduh. Hei, ya Pak Bon. Inces mau berdoa persembahan dan doa penutup bersama teman-teman loh Pak Bon. Pak Bon mau ikut nggak Pak Bon? Mau? Yuk, kita berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk. Ayo teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita, sudah bernyanyi, sudah menari, serta sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati semua yang kami lakukan hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Sudah dulu ya Pak Bon dan teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah. Oke, kita jumpa minggu depan ya. Dadah. Dadah The Inces. Dadah teman-teman. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.